Kita langsung ke Bang Tobas, Bang Taufik Basari, Anda melihatnya seperti apa ketika kasus dugaan kekerasan seksual pada Putri Chandrawati ini kan dihentikan oleh Barreskrim. Sedangkan Komnas HAM menemukan adanya indikasi kekerasan seksual berdasarkan keterangan dari BK Ulung tadi. Apakah memang terjadi ketidaksesuaian atau seperti apa, Bang Tobas? Jadi kasus kekerasan seksualnya itu dihentikan oleh pihak kepolisian karena terlapornya meninggal dunia, yaitu Brigadir J. Ya. Karena meninggal dunia tentu tidak ada lagi kasusnya, ya, karena laporannya tidak bisa dilanjutkan dengan terlapor yang sudah meninggal dunia. Jadi dihentikannya itu karena terlapornya meninggal dunia. Nah, jadi bukan apakah ada atau tidak adanya pelecehan seksual itu. Ya. Nah, yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah hal-hal yang berhasil dihimpun dari keterangan saksi-saksi. Jadi secara objektif kita melihat yaitulah temuan dari Komnas HAM berdasarkan keterangan dari saksi-saksi. Apakah keterangan-keterangan itu kemudian ditolak oleh kuasa hukum dari Brigadir J? Nah itu nanti kita bisa lihat dalam proses persidangan, ya apakah keterangan itu tidak benar, bohong, atau tidak berkesesuaian dengan keterangan-keterangan lainnya. Nanti kita bisa lihatnya di persidangan. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Komnas HAM sekali lagi itu adalah hasil dari menghimpun keterangan saksi-saksi. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Yonatan. Mas Yonatan dari DPR meyakini bahwa ini sudah sesuai dengan data yang dihimpun oleh Komnas HAM selama beberapa pekan terakhir belakangan. Kemudian tadi Anda juga mengkomplain mengenai bahwa kasus pelecehan seksual sudah dihentikan. Tapi ternyata dijawab menurut Bang Taufik tadi bahwa dihentikan karena terlapor sudah meninggal dunia. Bukan terbukti atau tidak terbuktinya terjadi pelecehan seksual di sana. Ini salah satu poin yang Anda komplain. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, tanggapan kami masih tetap tidak ada yang namanya pelecehan seksual. Nah ini kan tadi juga sudah dijelaskan. Inputnya hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Dan rata-rata semua saksi yang memberikan keterangan adalah tersangka. Apakah bisa kita percaya? Sedangkan nah ini yang justrunya harus kita kawal, Mbak. Karena bukti primer ini udah hilang semua. Handphone sampai detik ini tidak ada kabarnya. Laptop, ya, CCTV di dalam rumah dan lain-lain masih banyak sekali. Justru ini yang menjadi kekhawatiran kami. Takutnya kami ini karena konstruksinya tidak betul atau dicocok-cocokkan, ya, ini akan justru menjadi peradilan sesat nanti. Seperti kemarin rekonstruksi, ya kan, itu rekonstruksi pembunuhan begitu. Tetapi kenapa ada rekonstruksi pelecehan seksual? Nah begitu, Mbak. Kemudian ada juga konfrontasi kemarin dilakukan. Sudah ada rekonstruksi, mau ngapain lagi ada konfrontir begitu? Apa itu mau pencocok-cocokan antara geng yang 3 orang itu dengan Barada RE, kan begitu? Mas Yonatan, tapi kan Komnas HAM sudah menegaskan berkali-kali bahwa mereka bekerja secara independen, tanpa intervensi, di luar penyidik kepolisian. Mengapa Anda kesannya meragukan hasil dari rekomendasi Komnas HAM ini? Ya, silakan saja Komnas HAM memberikan rekomendasinya. Tetapi kan ini tidak pro justisia karena sifatnya hanya rekomendasi. Kalau mau pro justisia, silakan Komnas HAM juga ikut melaporkan secara resmi. Begitu. Karena kami kan juga memiliki beberapa bukti yang tadi salah satunya sudah saya sampaikan. Kami juga memiliki catatan tersendiri. Perwakilan kami contohnya ikut di autopsi kedua, begitu. Dan kemudian dari setiap proses penegakan hukum ini yang katanya sudah transparansi, kan kalau kita ngomongin transparansi konteks demokrasi itu partisipasi. Tetapi buktinya kami ini korban, kita harus lihat perspektif korban yang mencari keadilan. Tetapi kenapa di proses rekonstruksi ini kami tidak diperbolehkan masuk, padahal otopsi aja kita boleh mengirimkan 2 perwakilan. Nah ini kan jadi pertanyaan, Mas. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke Pak Taufik Basari lagi. Tadi ketika berbincang di awal ada dugaan dari kuasa hukum bahwa apa yang direkomendasikan ini harapannya bisa meringankan hukuman tersangka menjadi 338. Bagaimana DPR? Saya pikir tidak ada hubungannya antara sangkaan yang dituduhkan nanti kepada para tersangka dengan hasil rekomendasi ini. Jadi sekali lagi hasil rekomendasi ini adalah kerja pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam kerangka, ya,
bahwa apakah ada pelanggaran HAM dalam kasusnya. Yang kedua, apakah proses penegakan hukumnya berjalan secara adil dan transparan serta akuntabel. Nah itu dalam kerangka itu, jadi bukan dalam rangka membuktikan A, B, C dan sebagainya. Nah hasil rekomendasi ini memang dia tidak pro justisia, karena kalau pro justisia hanya apabila ternyata kasusnya itu extrajudicial killingnya ini memenuhi unsur meluas atau sistematik. Tapi karena tidak memenuhi unsur tersebut, maka kasus ini adalah pidana biasa yang jatuhnya ke peradilan umum. Sehingga rekomendasi ini lebih sifatnya adalah rekomendasi untuk menjaga agar kasusnya tetap ditangani secara profesional, akuntabel dan transparan. Yang kedua, rekomendasi agar pihak kepolisian melakukan pembenahan-pembenahan dengan belajar dari kasus ini, melihat pola-polanya seperti apa, kekeliruan-kekurangan seperti apa, evaluasinya seperti apa, agar tidak terulang lagi di masa mendatang. Nah, jadi itulah fungsi utama dari laporan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini yang berujung pada rekomendasi-rekomendasi tersebut. Tapi yang jelas yang harus juga kita pahami bahwa setiap proses penegakan hukum maka semua ada hukum acaranya. Ya, hukum acara inilah yang harus dijalankan dengan benar dan baik. Sebenarnya lebih progresif untuk penegakan kasus hukum di kasus ini ya. Kenapa? Karena misalnya rekonstruksi sebenarnya tidak perlu melibatkan pihak eksternal ya, karena itu adalah bagian dari pemeriksaan. Tetapi pihak kepolisian melibatkan pihak eksternal yaitu Komnas HAM yang bisa mengikuti jalannya proses rekonstruksi, bisa LPSK juga bisa mengikuti jalannya rekonstruksi, sehingga bahkan bisa ditayangkan ya sebagian besar dari proses rekonstruksi itu. Jadi menurut saya itu adalah upaya yang cukup luar biasa yang harus kita juga apresiasi. Bang Taufik, ya. Bang Taufik, sedikit saja kami dengar rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM ke DPR, ke Presiden dan juga ke penyidik Polri ini isinya berbeda. Kalau ke polisi kabarnya lebih teknis, kalau ke DPR sama Presiden rumusannya apakah memang sudah diterima atau belum ini? Secara resmi kita belum menerima hasil rekomendasi dari Komnas HAM, tapi kenapa kemudian berbeda? Karena memang rekomendasi Komnas HAM ini akan disesuaikan dengan kewenangan dari masing-masing lembaga. Kalau pihak kepolisian tentu rekomendasinya lebih teknis ya, terkait dengan apa yang semestinya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk lebih detailnya seperti apa. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM mungkin bisa juga menjadi bahan-bahan untuk mengawal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, serta juga pembenahan internal yang dilakukan oleh kepolisian. Oke. Untuk DPR, tentu rekomendasinya adalah ya bagaimana DPR bisa mengawasi kasus ini dan juga menjaga reformasi dan evaluasi terhadap pembenahan di tubuh kepolisian dengan belajar dari kasus ini. Pemerintah pun juga seperti itu. Jadi masing-masing tentu akan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Nah, dari DPR sendiri setelah nanti menerima rekomendasi dari Komnas HAM ini, apakah rencananya akan mengajak lagi Komnas HAM untuk katakanlah rapat begitu bersama dengan Komnas HAM untuk mencari titik terang lagi ataupun mencari kelanjutannya, meskipun ini hanya sebuah rekomendasi tadi dikatakan tidak pro justia? Ya, jadi ada dua hal di sini. Pertama, DPR tentu akan mengawasi proses penegakan hukumnya, ya. Penegakan hukum, proses penyidikan, proses penuntutan sampai proses persidangannya kita nanti akan awasi, ya. Tapi dalam kerangka bukan untuk mengintervensi kasusnya, tetapi untuk memastikan bahwa seluruhnya berjalan dengan sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Nah, sementara ada hal lagi yang harus dilakukan oleh DPR, yaitu soal pembenahan di tubuh Polri itu sendiri. Ya, kita sangat menyadari bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat mencoreng citra kepolisian, yang juga harus kita pelajari apa yang menjadi penyebab kasus ini. Terlebih lagi ada rekayasa kasus, ya, sehingga kenapa kemudian ada personal-personal yang mau saja terlibat dalam rekayasa kasus ini. Ya, apakah memang selama ini menjadi kultur itu harus kita perbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan kita sama-sama ya DPR sama Komnas HAM terutama bersama dengan seluruh kalangan masyarakat mengajak Polri untuk kita membenahi institusi Polri ini, tentunya dengan harapan agar Polri bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak anggota Komisi 3 DPR, Bang Taufik Basari dan juga ada Yonatan Baskoro, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J. Terima kasih.